Dia adalah salah satu prajurit terhebat yang pernah dimiliki umat Islam. Namanya adalah Khalid, dan ia dikenal dengan panggilan Abu Sulaiman. Ayahnya adalah Al-Walid. Khalid adalah seorang yang bertubuh besar, perkasa, dan berotot. Kulitnya cukup cerah, dan wajahnya sangat mirip dengan Umar bin Khattab. Saat muda, usianya sekitar 20 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Tahukah Anda, awalnya Khalid berada di pihak kafir Quraisy, musuh Islam, yang telah merampas harta kaum muslimin. Jadi, pada saat itu, Khalid belum memeluk Islam. Dalam perang Uhud, dia melihat para pemanah muslim meninggalkan posisi mereka. Segera, dia mengambil sekelompok pasukan dan menyerang balik, menyergap kaum muslim dari belakang. Inilah saat di mana kaum muslim menderita kerugian besar di tangan Khalid. Semoga Allah mengampuni kita semua dan memberi kita pelajaran, karena mereka tidak menaati perintah Nabi Muhammad. Karena itu Khalid dikenal sebagai pahlawan dari perspektif Quraisy Mekah. Setahun setengah kemudian, dalam perang Khandak, Khalid diberi tugas untuk membunuh Nabi Muhammad. Dia mencoba berbagai cara, tetapi parit yang digali Muslim menghalanginya. Dilaporkan bahwa ketika dia mencoba mendekat di malam hari, Nabi segera menyadarinya dan mengingatkan semua orang, sehingga rencananya gagal. Khalid pun kembali ke Mekah dengan para pasukan yang kalah. Pada perjanjian Hudaibiyah, ketika kaum muslim keluar tanpa senjata untuk melaksanakan ibadah umrah, kaum kafir Mekah menghentikan mereka. Mereka mengirim Khalid dengan 200 orang untuk menyerang. Namun, ketika tiba, Khalid melihat mereka sedang syalat. Dia berpikir, saat mereka sujud, dia akan menyergap. Tapi dia terkejut ketika Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Separuh jamaah sujud dan separuhnya lagi berdiri bergantian. Itu adalah salat khauf, salat dalam kondisi perang yang diperintahkan Allah untuk melindungi mereka. Saat itulah cahaya pertama masuk ke hati Khalid. Dia menyadari mustahil baginya untuk membahayakan Nabi. Dalam hatinya, dia berkata, orang ini Muhammad akan memimpin dan menjadi pemenang. Setelah Hudaibiyah, Khalid menerima surat dari saudaranya, Al-Walid. Surat itu berisi, wahai saudaraku Khalid, aku tahu kau adalah orang yang sangat cerdas. Secerdas dirimu, pasti tidak bisa luput bahwa Islam adalah agama yang benar. Nabi juga pernah bertanya, di mana Khalid, dan berharap Allah akan membawanya kepada Islam. Khalid sangat tersentuh oleh surat itu. Malamnya, dia bermimpi berada di tanah kering dan sempit, lalu berjalan ke tanah hijau yang luas. Dia menyadari itu adalah pertanda untuk pergi ke Madinah dan memeluk Islam. Dia pun membicarakan niatnya kepada beberapa teman dekatnya. Dua yang pertama menolak, tetapi teman ketiganya, Ikrimah bin Abu Jahl, setuju untuk ikut. Dalam perjalanan ke Madinah, mereka bertemu Amr bin Alash, yang ternyata juga memiliki tujuan yang sama untuk memeluk Islam. Saat tiba di Madinah, saudaranya, Al-Walid, menyambutnya dan berkata, demi Allah, Rasulullah telah memberitahu kami bahwa kamu sedang dalam perjalanan ke sini. Mereka pun dibawa menghadap Nabi. Khalid mengucapkan salam, Assalamualaikum, ya Rasulullah. Nabi membalas, sesungguhnya Islam telah membawakan kepadamu jantung intinya. Khalid kemudian mengucapkan syahadat, namun ada beban di hatinya. Dia berkata, wahai Rasulullah, doakan agar Allah mengampuniku atas segala bahaya yang telah kucurahkan kepada kaum muslimin. Nabi bersabda, Islam menghapus segala dosa yang dilakukan sebelumnya. Khalid pun berbaiat, dan Nabi mendoakan pengampunan untuknya. Khalid segera ikut serta dalam pertempuran Mu'tah. Setelah 3 pemimpin muslim gugur, dia mengambil bendera kepemimpinan dan mengubah jalannya pertempuran, membawa kemenangan bagi muslim. Kecerdasan dan kehebatannya dalam strategi perang diakui dunia, hingga banyak akademi militer barat yang mempelajari taktiknya. Dalam Fatu Makkah, Khalid yang baru masuk Islam justru ditunjuk sebagai salah satu pemimpin pasukan. Namun, ketika orang-orang mulai mengatakan kemenangan itu berkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirim surat untuk memanggilnya pulang. Khalid mematuhinya tanpa ragu. Abu Bakar menjelaskan, aku tidak memecat Khalid karena aku kecewa padanya, tapi karena aku tidak ingin orang-orang menganggap kemenangan datang darinya, padahal dari Allah. Saat menjelang wafatnya, 4 tahun setelah pemecatannya, Khalid berkata, demi Allah,
Tidak ada sejengkal pun tubuhku yang tidak terluka. Aku mati di atas tempat tidur, bukan di medan jihad. Biarlah para pengecut belajar dariku. Jika ajal telah ditetapkan, kamu akan mati dimanapun. Nabi pernah menyebutnya pedang dari pedang-pedang Allah. Seandainya dia gugur, orang mungkin berkata pedang Allah patah. Maka Allah memilihnya untuk wafat secara wajar. Di ranjang kematiannya, Khalid menyampaikan pesan yang sangat penting. Aku sibuk di medan perang, sehingga tidak sempat mempelajari Al-Quran dengan dalam. Tapi aku tidak menyesal, karena Allah telah memilihku untuk mengabdi pada Islam dengan caraku. Inilah pelajaran berharga. Tidak semua dari kita akan menjadi ahli Quran atau ulama. Kita memiliki dokter, akuntan, dan profesional di berbagai bidang. Jangan pernah meremehkan kontribusi satu sama lain. Kita bisa mengabdi pada Islam melalui profesi, harta, ilmu, atau kombinasi dari semuanya. Semoga Allah meridhoi Khalid bin Walid dan semua sahabat.